Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita tetap lebih semangat. Karena apa? Karena saatnya kita mendengarkan banyak info dari Pojok Info KPKP Provinsi DKI Jakarta. Masih dengan saya Eli selaku pelaksana tugas Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh kawan saya, sahabat saya, Ibu Devi Lydia. Beliau saat sekarang ini bertugas sebagai Kepala Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi Pulau Seribu. Bu Devi, apa kabar? Kabar baik, Bu Eli. Silakan menyapa, memperkenalkan diri. Saya tadi awal-awal tadi agak grogi karena bicara tentang laut gitu adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali. Silakan Bu Baik, Devi. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DKPKP, dimanapun berada, termasuk sobat dari Kepulauan Seribu. Salam sehat dan salam sejahtera. Kalau kita menyebutnya kadang-kadang ini ya, salam bahari, seperti itu ya. Bisa, iya. Jadi kalau minggu lalu, Bu Devi, salah satu kawan ngobrol saya itu Pak Imam, Kepala Bidang Kelautan. Jadi nanti bulan depan ada banyak hari istimewa tentang koral, tentang kelautan internasional, seperti itu. Nah, ini kayaknya adalah momen yang pas kalau kita berbincang bagaimana tentang potensi yang ada di Kabupaten Pulau Seribu. Apa saja Bu Devi? Ya, Bu, Kepulauan Seribu itu dengan luasnya 11 kali daratan DKI Jakarta. Sangat luas, Bu. Sangat luas dan potensinya sangat banyak, terutama untuk potensi perikanan. Kelautan dan perikanan gitu ya. Kelautan dan perikanan. Kita punya nelayan, kita punya kelompok jaring apung, kita punya daerah pengelola laut khususnya untuk DPLBM zona-zona konservasi. Otomatis dari hasil ini kita memiliki usaha dalam pengelolaan pasca panen dari laut. Di samping itu juga Pulau Seribu terkenal juga dengan spesifikasi dari tanaman pangannya. Oh, bisa bertanam di Pulau Seribu, Bu Devi. Dalam rangka HUT DKI kita tahun ini, kami merencanakan Pulau Mandiri Pangan. Pulau Mandiri Pangan. Bu Devi, sebelum bicara lebih lanjut, tadi kan Bu Devi menyinggol sedikit ya istilah yang waktu itu juga memang disampaikan oleh Pak Imam. DPLBM, Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat. Nah, Pak Imam waktu itu mengatakan bahwa ada 6, ada 6 seperti itu. Terus bagaimana kawan-kawan Kabupaten Pulau Seribu sendiri mensikapi dengan hal tersebut? Baik, DPLBM ini adalah zona yang dilindungi, Bu, yang dikelola oleh masyarakat setempat. Ini dikuatkan oleh SK Gub 601 tahun 2019. Nah, jadi kita menitipkan zona-zona inti yang kita pertahankan sebagai pusat untuk spawning ground, untuk pemijahan, untuk terumbu karang yang lainnya, itu kita titip ke masyarakat setempat yang dibentuk dalam satu kelompok. Dan itu terbagi nanti ada zona inti, zona penyangga, zona pemanfaatan. Nah, di zona pemanfaatan inilah fungsi kami, Bu. Fungsi kami untuk memanfaatkan konservasi ini yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk wisata yang terbatas. Wisata yang terbatas. Wisata yang terbatas. Itu istilah yang unik sebenarnya, wisata yang terbatas. Ya. Maksudnya itu? Karena kita tidak semua bisa langsung orang abrek-abrek masuk, tidak. Setiap yang melakukan zona pemanfaatan itu harus didampingin oleh anggota kelompok DPR. Sehingga tidak terjadi kerusakan karang yang ada di sekitar. Anggotanya berapa Bu Devi kalau yang dalam satu lokasi gitu kan? Kan tadi disebutkan ada 6. Terus masing-masing lokasi misalnya di Pramuka, di Pulau Tidung itu ada berapa orang? Rata-rata anggotanya 15, antara 10 dan sampai 15 ya. Inilah yang kita akan coba menjadikan suatu ikon bahwa Pulau Seribu itu layak dikembangkan untuk wisata yang berbasis konservasi, yang ekobahari. Ya. Itu lebih menarik lagi nih kalau Bu Devi begitu cerita tentang konservasi yang berbasis ekobahari. Ya itu bagaimana kita mau melihat berwisata tetapi gitu ya. Yang ada di Pulau Seribu. Saya pernah melakukan snorkeling ya, Bu. Saya belum bisa nyelam. Sangat indah banget, Bu, yang ada di beberapa
zona-zona inti itu. Bagaimana ikan-ikan Nemo itu bermain di anemon-anemon sekitarnya sangat indah. Nah, itu sebenarnya menjadi suatu objek yang bisa kita angkat meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang perlu kita dampingkan antara wisata dengan konservasi. Jadi pas sekali kan temanya kawan-kawan semuanya bahwa memang sekarang ini pandemi masih berlangsung, tapi bukan berarti kita terus bagaimana kita berdiam diri saja. Ini adalah saat yang tepat kita mengambil momen menumbuhkan ekonomi masyarakat seperti itu ya Bu Devi ya. Nah, salah satunya adalah kawan-kawan dari Sudin KPKP Pulau Seribu menimbulkan dengan cara wisata konservasi. Ya, wisata konservasi. Wisata konservasi seperti itu. Terus kalau yang tadi disebutkan dengan KJA itu apa Bu Devi? Baik, Ibu, dengan kita memiliki masa lalu yang penangkapan ikannya kurang ramah lingkungan, sehingga ada beberapa lokasi kita yang sangat rusak. Nah, akhirnya untuk meningkatkan pendapatan nelayan, untuk tetap nelayan itu berjalan, kita ada alih dari nelayan menjadi pembudidaya. Alhamdulillah pemerintah daerah kita, provinsi kita sudah mensupport sangat banyak, Bu. Di situ ada Karamba Jaring Apung yang memfasilitasi maksudnya ya tadi. Memfasilitasi dengan anggarannya, dengan plastik HPDE yang bagus, Bu. Tahan banget 20 tahun pun sangat bagus. HDPE? Iya. KJA Jaring Apung ya itu. Nah, itu adalah nelayan yang pindah beralih profesi, mereka melakukan pembudidayaan dengan ikan-ikan yang potensial dengan harga ekonomi yang tinggi pasti supaya balance dengan hasil yang dikeluarkan. Namun mereka tetap nelayan karena suatu ketika mereka tidak melakukan budidaya, mereka melakukan penangkapan untuk kebutuhan sendiri atau untuk menambah ikan pakan terhadap KJA mereka. Jadi kalau boleh sedikit menyampaikan ke kawan-kawan semuanya. Jadi ada yang namanya istilah KJA, itu Keramba Jaring Apung. Bagaimana Pemprov DKI Jakarta waktu itu memfasilitasi peralihan seperti itu ya, bahwa nelayan-nelayan tangkap yang dulunya melakukan profesi nelayan tangkap menjadi nelayan pembudidaya. Tapi tetap komoditasnya adalah ikan laut. Nah, ikan lautnya Bu Devi dan kawan-kawan memberikan pendampingan. Pilihan-pilihannya adalah ikan-ikan dengan nilai ekonomi tinggi. Apa misalnya? Bawal bintang, kerapu, becantang, kerapu lodi. Sekarang ada lagi jenis ikan-ikan yang kobia, Bu, yang nilai ekonomi penting yang menjadi support ya. Jadi support kepada resort dan restoran-restoran. Oh iya. Itu harganya cukup mahal. Terus kalau kebutuhan benihnya sendiri, kawan-kawan nelayan kita, kawan-kawan binaan kita dapatnya dari mana? Alhamdulillah, Pemprov kita juga dalam hal ini masih di bawah dinas kita memiliki Balai Pusat Konservasi Laut yang mensupport benih-benih ikan yang dibutuhkan oleh para pembudidaya kita. Mungkin memang belum mencukupi seluruhnya, tapi setidaknya peran besar dari hatchery PBKL itu sangat ditunggu dan sangat dibutuhkan oleh para pembudidaya kami. Kami memiliki 26 kelompok 26 kelompok pembudidaya. Itu ada di berapa kecamatan sih? Ada 2 kecamatan. Ada 2 kecamatan. Kecamatan Pulau Seribu Utara dan sama Pulau Seribu Selatan. Itu ada 26 kelompok. 26 kelompok atau 260 orang. Sekitaran 260 orang pelaku seperti itu ya. Pembudidaya. Nah, itu pendampingannya pasti murni dari kawan-kawan kita semuanya karena Bu Devi juga punya yang namanya tenaga penyuluh. Para penyuluh. Jadi kami didampingi ya Bu. Didampingi. Kita didampingin oleh teman-teman penyuluh, baik penyuluh istilahnya penyuluh pertanian maupun penyuluh perikanan bantu. Yang merupakan adalah tenaga dari KPK, Kementerian Kelautan. Jadi kita dibantu untuk itu. Untuk kawan-kawan mendampingi pelaku usaha kita, binaan-binaan kita untuk keseharian seperti itu ya. Melakukan supaya budidayanya mereka berhasil dengan baik. Seperti itu. Kemudian kalau tata cara mendapatkan benih ikan laut gimana Bu Dewi? Mereka mendapatkan benih cukup berkirim surat kebutuhan DO. Namanya DO. Bersurat ke kemudian kami menyampaikan informasi kepada PTKL untuk dikeluarkan. Mudah sekali berarti ya. Jadi kalau tentang transportasinya mereka ngambil gitu
Mas langsung ngambil langsung ke PBKL. udah di Tidung Besar. PBKL itu adalah salah satu unit pelaksana teknis yang ada di bawah Dinas KPKP. Jadi salah satu tugasnya, salah satu tupoksinya menyiapkan benih ikan laut seperti itu ya Bu Devi ya, untuk para kawan-kawan binaan kita. Tadi Bu Devi sebutkan cukup mudah untuk mendapatkannya, cukup bermohon seperti itu ya ke Kasudin, kemudian nanti ngambil benihnya sendiri langsung ke BBIL. BBIL adalah Balai Benih Ikan Laut yang ada di Pulau Tidung Besar. Yap, benar. Tidung Besar. Tapi juga di situ ada Bu, gitu. benih untuk ikan hias. Terkenal di sana Nemo. Gitu. Nemo itu adalah ikan asli yang ada di perairan Kepulauan Seribu. Sehingga itu juga dilakukan pembudidayaan oleh Balai Benih, kemudian kami yang menebarkannya. Menebar, melepas liarkan kembali kepada alamnya. Iya, ini suatu prestasi yang lucu sekali ya kalau kita bisa sampai tahu yang biasanya ada di TV seperti itu yang saya lihat di TV, tiba-tiba kita bisa melihat sendiri langsung ikan Nemo. Oh, indah sekali, indah sekali. Warnanya sangat cerah putih dan orange, sangat indah sekali. Mudah-mudahan bisa membuat kita makin bersyukur seperti itu ya, menikmati keindahan alam kita. Kemudian Bu Devi kalau bicara tentang budidaya ikan, nah ada satu lagi potensi yang waktu itu sempat booming ya di Kabupaten Pulau Seribu. Itu tentang budidaya rumput laut. Kabarnya gimana kalau sekarang? Baik Bu, Pulau Seribu itu ada sekitar 150 rumah tangga pengelola rumput laut terbatas baik di Kabupaten Selatan maupun di Kecamatan Selatan Utara. Di situ ada 2 jenis ya yang kita pelihara. Kita dengan kelompok itu ada Cotonii, ada Spinosum. Nah, di sana saya merasakan keindahan ketika saya menanam rumput laut di pulau. Indah banget, saya bisa nanam, bisa main di air, indah banget gitu. Dan rumput laut itu kami berharap ke depan menjadi suatu yang potensi. Kami ingin mengembalikan sejarah keemasan rumput laut di tahun 90-an. Tahun 90 kan? Tahun 90-an itu kita terkenal dengan haji rumput laut saking potensinya seperti itu. Jadi masyarakat Pulau Seribu yang pergi haji itu adalah hasil dari haji rumput laut. Menarik sekali Bu Devi. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu ya, menjadi lagi. Dengan potensi perairan yang bersih ya. Di sana mungkin kena jauh dari pantai dari Jakarta atau Jakarta, di sana bersih Bu. Jadi itu merupakan potensi yang sangat bagus. Yang saat sekarang ini Bu Devi kembangkan dengan kawan-kawan masyarakat di sana. Iya, kami sedang mengembangkannya dengan kelompok-kelompok yang ada, termasuk yang 150-an rumah tangga, lebih kurang itu sekitar 15 kelompok. Tapi baru kita kukuhkan 5 kelompok. Tapi itu akan kita kembangkan selalu. Sudah berapa belum untuk masa periode setahun 2 tahun terakhir ini? Udah banyak, kemarin sangat banyak. Itu penanamannya paling lama tuh sekitar 50 hari. 50 hari menanam rumput laut bisa dipanen seperti itu. Nah, Bu Devi, kan kita yang tahu bahwa Pemprov DKI Jakarta salah satunya mengembangkan program Jackpreneur. Seperti itu. Beberapa kali saya membaca medsos ya baik dari kabupaten sendiri, baik dari dinas KPKP sendiri, bahwa Jackpreneur yang ada di Kabupaten Pulau Seribu itu demikian sudah melesat jauh seperti itu ya. Kita kan kalau yang dari Jackpreneur yang di Pulau Seribu untuk yang rumput laut dibuat apa? Ada. Jadi ada Jackpreneur tentang rumput laut itu dodol rumput laut Bu. Dodol rumput laut. Dodol rumput laut itu menjadi ikon di Kepulauan Seribu. Jadi ada yang dodol rumput laut dijual kering, ada yang agar rumput laut, puding rumput laut. Jadi itu sudah masuk semua ke dalam binaan Jackpreneur. Ya, ke depan kita akan mengembangkan bagaimana rumput laut itu menjadi masker rumput laut yang catatannya kulit kita membutuhkan vitamin E. Jadi itu sangat bagus. Jadi rumput laut itu salah satu kandungan tertingginya adalah vitamin E. Jadi kalau kita kenal beli suplemen tentang vitamin E, perbanyak saja makan rumput laut. Sebenarnya gampang enggak sih? Kalau saya orang awam nih, gitu kan biasanya yang saya tahu adalah saya sudah membeli dalam bentuk yang sudah es rumput laut gitu. Banyak Bu, di sana kita ada Jackpreneur kita dessert rumput laut,
itu udah langsung dibeli di kemasan enak sekali, seger banget, Oh, jadi kita langsung nggak usah bisa repot-repot, makan. semuanya langsung makan saja. Harganya? Harganya berkisar 8 sampai 12 ribuan per Nah, cup. inilah ya, berarti Cup. masih masuk di kantong Masih, kita. masih Bu. Kemudian pemasarannya, Pemasarannya ini yang memang kita pemasarannya masih seputar pulau. mm, Walaupun sampai di sekitar Jakarta mungkin melakukan pemasaran sendiri, karena ah, mungkin transportasi yang ya mungkin kalau di waktu bawah gitu enggak, misalnya, gitu ya. gitu. Jadi saat sekarang untuk ke pulau kebutuhan pulau saja sudah sangat banyak gitu. Oh ya, Hmm. mudah-mudahan kan kita berharap baik ya, Ya, mudah-mudahan pandemi segera bisa berakhir Bu. berakhir, wisatawan di sana sudah semakin menggeliat, biar apa? Biar usaha-usaha kawan-kawan kita, binaan-binaan kita pun, karena salah satunya memang pemasaran kita adalah Gitu. dipasarkan oleh wisatawan seperti itu ya, dan resortnya dan hotel-hotel yang ada di sana. Mudah-mudahan menjadi ikon. Ke welcome drink-nya itu berasal dari rumah. Nah, iya betul 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 Betul. 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 Terus kalau pulau-pulau potensi yang ada di sana tadi Bu Devi kan cerita bahwa bagaimana kemudian Bu Devi bertekad untuk ketahanan pangan yang Ya. berbasis pertanian ini. Ini pertanian gitu kan. Tadi sih nggak percaya tuh. Ya, baik. Pengalaman pandemi kemarin, bagaimana kami cukup khawatir, Bu. Cukup khawatir karena di sana di lockdown, sana ditutup. Maka kita Inovasi. berinspirasi bagaimana akhirnya kita memanfaatkan lahan kosong apa aja pokoknya ditanemin. Nanam Hmm, terong kek, nanam cabai kek, nanam kangkung, nanam bayam. Yang hmm. intinya kami berharap dengan adanya kami, dengan peran kami ke masyarakat itu bahwa ke depannya pulau itu bisa menjadi pulau mandiri pangan. Misalnya bisa menghasilkan sayur Minimal sendiri untuk kebutuhan untuk dirinya untuk sendiri seperti itu sendiri. ya. Itu kan program dari DKPKP kan juga ada dengan Hmm. adanya Pedofil ya? hidroponik. Ah, Nah, itu sudah hidroponik. sangat membantu Bu. Jadi Oh, oke. hidroponik itu membantu banget kebutuhan mereka sendiri dalam kelompok, termasuk kebutuhan yang dijual. Nah, Ibu, di situ juga ada online kalau panen Hah? Iya benar panennya benar. Saya pernah hidroponik. lihat itu, saya pernah lihat. Ada ibu-ibu pakai motor seperti itu ya. Ya, Jadi pemasarannya adalah sudah nah, pakai pakai WhatsApp group gitu ya. Nah, ya, ini yang istimewa. Jadi bagaimana kemudian kalau kita sebut bahwa masyarakat Kabupaten Pulau Seribu itu tidak ada matinya. Ya kan? ya, ya, Kalau terbatas kuota, terbatas jaringan, cukup kita tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba kita hmm, punya inspirasi, punya inovasi, memasarkan hasilnya. ya. Lihat. Pakai WhatsApp grup, naik motor. Nah, Nah, jadi kita konsumen cukup diam duduk manis di rumah. iya, teman cukup manis dan harga terjangkau. Terjangkau, Hmm. terus jaminan mutunya juga pasti lebih Jauhin. bagus lagi karena Iya, tidak pakai pestisida ya seperti itu ya. betul, betul Bu. Terus kalau bibitnya, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengembangkan untuk memanfaatkan pekarangannya Baik, untuk saat sekarang di Kepulauan Seribu itu ada 21 KWT, kelompok wanita kelompok wanita tani. tani. Dari 21 itu ada yang menjadi cikal bakal sebagai pendorong konsumsi mengangkat angka stunting. Oh ya. Nah, ada masing-masing kelurahan itu, Bu. Nah, Hmm. mereka tuh punya rumah semai. Nah, jadi KWT-KWT ini bekerja sama dengan P2L untuk mendapatkan rumah bibit-bibit yang dari rumah semai. Hmm. Namun kami juga sebagai Sudin yang membina masyarakat di Pulau Seribu, kami punya juga pura-puranya seperti balai benih yang Oh, mini ya. iya. Kalau tadi kita bicara tentang balai benih ikan laut, sekarang Sekarang ini balai adalah benih balai benih tanaman. tanaman. Oke. Kita sekarang sedang memproses bagaimana kantor kita di Kepulauan Seribu yang di Pulau Pramuka itu menjadi balai benih. Nah, Siapapun boleh meminta benih yang ada dengan nah, membawa KTP. KTP. Dan kemudian juga kita siapkan di Pulau Tidung. Oh, Nah, jadi kantornya Mbak Devi ada berapa sih di sana? bisa. Jadi ada tanaman apa? Yang pasti setiap tanaman yang ada kami semai, Ah, kami kan expose di ah, WA group. ah, Bahwa minggu ini kita ada tanaman ini. tanaman, oh Silakan iya. ambil. Ah, Kalian ah. membawa buah KTP. Tapi yang selama ini Mbak Devi tahu animo masyarakatnya seberapa besarnya? Sangat sangat semangat ya Bu. Hmm. Karena mereka merasakan dengan adanya pandemi kemarin
saya minimal harus menanam cabai. Yap, saya bilang. Ibu-ibu kalau dalam rumah minimal ada 3 pohon cabai rawit saja, ibu-ibu udah hemat uang. Nggak usah beli gitu Nggak ya, usah langsung beli. metik sendiri gitu kan. Terus kalau ada nanti bekas-bekas dari bekas minyak goreng, ibu kasih tanah, ibu semai dengan kangkung atau bayam, ibu udah semangatnya itu sangat bagus. Jadi sini yang mensupport benih. Media tanam? Media tanam kadang-kadang kita kerjasama dengan lingkungan hidup, tolong dikasih kelompok ini untuk media tanam dari composting. Ini sekali. Jadi sekali. juga, Sekali lagi memang saya ingatkan bahwa tidak ada kesuksesan yang datang sendiri. ya, Kesuksesan itu bagaimana caranya kita bekerja bersama-sama itu kan. ya selalu berangkulan karena berdiri sendiri itu akan rapuh. Jadi kami memanfaatkan teman-teman dari lingkungan hidup, dari PKK, dari UPD-UPD yang lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu ya. Kerjasama juga dengan PPSU, bantu siram tanaman. Oh iya betul. Sekali bicara tentang KPKP di Kabupaten Pulau Seribu karena memang daerah yang istimewa seperti itu ya, istimewa. Karena bagaimana kemudian kita memberikan simulasi tentang keterbatasan air bersihnya seperti itu kan. Untuk nyiramin kan mungkin air laut kan? Mana itu Bu Devi? Memang maka setelah saya pelajari memang terbaik dalam Kepulauan Seribu itu adalah hidroponik, Bu. Hidroponik. Ya, karena kalau memanfaatkan tanaman konvensional kita sangat terbatas dengan air. Karena tanahnya sendiri adalah pasir ya. Tanah berpasir. Namun bukan berarti tanah berpasir tidak bisa kita optimalkan. Ada beberapa pulau yang cenderung air tawar kita tanam. Kita tanam dengan tanaman konvensional. Seperti kami kemarin baru panen semangka. Saya baca di medsosnya di berita Jakarta sampai 300 kilo. 300 kilo. Luar biasa. Saya tanya dari kelompok itu sekilo berapa? 10.000. Kalau 300 kilo, oh lumayan juga ya. Langsung habis dijual di situ juga. Cukup dijual di pulau itu. Udah nggak cukup untuk menjadi suatu kemewahan. Pemenuhan satu pulau aja kalau ada hidroponik yang panen atau tanaman-tanaman lain yang panen itu sepertinya pemenuhan satu pulau. Ya, kalau menurut saya sih ini adalah tantangan Bu Devi. Tantangan untuk kita semuanya, kawan-kawan yang ada di Pulau Seribu, kalau masih ada lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan, silahkan menghubungi Bu Devi, begitu ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan. Mungkin tidak harus semangka, tidak harus cabai, mungkin adalah ada tanaman-tanaman produktif lainnya yang bisa kita manfaatkan bersama seperti itu. Siap Bu. Kembali lagi ke Jackpreneur Bu Devi. Kalau tentang kemarin kan kita berkunjung ke Pulau Sebira ya. Bagaimana kemudian ada mereka kaum perempuan kalau menurut saya ya yang menyelenggarakan tentang pengolahan ikan asin. Ini sih ikan Napoleon ya seperti ini ya. Nah, itu ikan selar itu. Ikan selar belah. Yang ini adalah dihasilkan oleh Jackpreneur di Kepulauan Sabira. Pulau Sabira itu kalau ambil istilahnya Pak Gub itu udah mendekati ranahnya Sumatera. Ternyata terdepan ya bermonas. Jadi itu suatu pulau yang terluar di Kepulauan Seribu. Namun di situ potensi sangat sekali. Di situ banyaknya nelayan, banyak akibatnya jalurnya ada pengolah. Di sana yang terkenal ikan selar Bu. Nah ini selar di sana ikan asin beda dengan dari yang lain. Karena ikannya apa bedanya istimewanya? Ya, karena ikannya diolah dengan ikan mati sekali. Nah, ikan ditangkap diolah jadi ikan mati sekali. Ikan mati sekali. Setelah ikan diolah juga mereka melakukan pembuatan keripik ikan. Kerupuk ikan. Nah, ini udah masuk Jackpreneur. Nah, ini juga menjadi oleh-oleh khas Kepulauan Seribu. Nah, ini oleh-oleh khas Kepulauan Seribu, kerupuk ikan. Dan satu lagi, Bu, kita memiliki stik tenggiri. Nah, ini dari pulau terluar. Ini pulau ini banyak sekali, Bu. Ikan tenggiri, telur, minyak. Ini diproduksi oleh Ibu Fat. Ini Ibu Fat yang kemarin tayang juga ya, yang beliau adalah salah satu memang tokoh berarti ya yang memberikan inspirasi pada masyarakat yang ada di Pulau Seribu. Ini udah pasti dari
hilir hingga ke hulunya dari pasca panen perikanan itu kita juga udah ada lagi keripik cumi. Waduh ya. Wow. Kalau ini sih banyak banget ya, mudah-mudahan nanti kita dapat nanti kita cobain bersama-sama. Saya yakin kawan-kawan juga di sana bagaimana mendengar ceritanya Bu Devi harus kita buktikan. Seperti itu kan? Siap, kita tunggu di Kepulauan Seribu. Sebentar, Bu. Kalau Pulau Seribu itu pernah menayangkan penanaman 1000 sukun. Oh iya. Ya, penanaman 1000 sukun itu masuk rekor muri, Bu. Oh, Nah, otomatis di situ keripik sukun juga andalan untuk oh iya. Ini kalau salah satu pangan lokal. pangan Ya kan? lokal. Pangan lokal. Lokal. Pangan lokal. Dan beda memang ya. Beda memang kalau saya cari secara pribadi juga berani memberikan testimoni bahwa sukun yang dari Pulau Seribu, Pulau Tidung seperti itu ya, Pulau Tidung kecil seperti itu memang lebih legit seperti itu ya. Ya. Jadi di situ terkenal dua jenis sukun. Sukun duri dan sukun botak. Oh. Yang paling enak yang aslinya sukun pulau sukun duri, Bu. Sukun duri. Itu lebih Sukun duri itu kayak timbul kan? Tadi kayak buah timbul gitu ya. Agak timbul dikit tapi ada kayak jarum-jarum di timbulnya itu. Itu sangat renyah. Dikukus saja, wah enak sekali. Bu Devi, jangan menjadi berita hoax ya. Terakhir Bu Devi, mudah-mudahan ada yang bisa Bu Devi sampaikan untuk kawan-kawan yang menyaksikan tayangan kita pada pagi hari ini tentang Pulau Seribu, silahkan. Baik, teman-teman Pulau Seribu, mari kita berangkulan bersama dalam mengelola Kepulauan Seribu, dalam mengelola potensi kita. Siapa lagi yang akan berbuat kalau kita tidak sendiri dari warga Pulau Seribu, dan kami akan mendampingi sebagai pembina. Oke. Ya. Si kawan-kawan semuanya kebersamaan pada pagi hari ini, saya yakin kalau ada yang masih penasaran bagaimana kemudian Pulau Seribu itu dengan potensinya, tadi Bu Devi sudah komplit menjelaskan sampai kemudian ada ikan Nemo seperti itu kan. Itu kan adalah sesuatu yang bagi saya sendiri adalah menjadi hal yang menarik. Ada lagi mangrove. Itu ya. Ya. Tadi kemarin juga Pak Imam juga menceritakan waktu pertemuan terdahulu. Bagaimana kalau dari sudut pandang kawan-kawan yang ada di Pulau Seribu, penanaman mangrove atau upaya-upaya yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat untuk konservasinya. Ya. Mangrove itu salah satu untuk menahan abrasi laut. Jadi kalau kita lihat dari laut, ada terumbu karang, ada padang lamun, mangrove terakhir nyur yang melambai. Jadi kita sekarang di posisi mangrove. Ke depan kita akan merencanakan juga kalau diizinkan oleh Allah, proposal kita selesai, kita coba menanam kembali nyur melambai. Nyur melambai itu apa kan? Pulau kelapa dan nyur melambai. Tapi kita ini menanam kelapa kopior, Bu. Ditanam. Bukannya setahu saya kelapa kopior itu adalah kelapa gagal yang kalau kena gerhana tidak sempat dibangun-bangunin tuh. Itu zaman dulu. Sekarang sudah dengan jaringan kultur jaringan. Dan itu dengan usia 3 tahun, insya Allah sudah bisa berbuah. Oke. Mudah-mudahan semuanya yang menjadi cita-cita niatan baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kan niat kita adalah semua sebanyak-banyaknya memang kita memberikan kontribusi untuk masyarakat DKI Jakarta pada umumnya dan khususnya adalah di masyarakat Kabupaten Pulau Seribu. Seperti itu, demikian Bu Devi, terima kasih, sukses selalu, salam buat kawan-kawan semuanya. Jadi kapan lagi kita akan berkunjung ke Pulau Seribu? Kita tunggu dengan standar prokes COVID-19 yang ketat seperti itu ya. Karena apa? Karena memang saat sekarang ini kita masih masa PSBB sampai tanggal 31 Mei. Demikian dari kami, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.